jarak 3 dan kepada teman-teman guru-guru hebat dari SDN jarak 3 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita rahmat, taufik serta hidayah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan dan kerepotan panjenengan sedaya. Ngapunten sudah merepotkan ya. Terima kasih banyak. Berikutnya, terima kasih karena sudah meluangkan waktu ya di acara saya, membantu saya, mendukung saya dalam pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Untuk teman-teman, saya minta dukungannya ya, sepatah dua patah kata. Monggo perwakilan agar saya tetap semangat melanjutkan sampai titik akhir. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Melinda, saya punya titip pesan dan ingin menyampaikan selama mengikuti pendidikan guru penggerak, tetaplah semangat dan menjadi CGP yang hebat dan luar biasa. Ikuti alurnya dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuni. Langsung saja ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Fasilitator yang bersedia mendampingi, membimbing dan mengingatkan tugas-tugas yang harusnya diupload, dan Ibu Ida Taslihatul Ulum selaku pengajar praktik. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan sadar akan tanggung jawabnya. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangan teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, disesuaikan dengan minat, bakat, serta gaya belajarnya. Tidak melulu pada penulisan atau tugas di papan saja.
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sekarang kita coba praktekkan ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan. Tugas B, itu bisa teman sebelahnya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bisa dicoba? Okay. Anggap saja salah satu kepalan tangan Anda itu barang berharga yang harus digenggam. Sweet. Bisa. Ada yang menggenggam, ada yang berusaha untuk membujuk. Ini berharga, bisa dikritik, bisa enggak? Seandainya itu dibuka, tiba-tiba dibuka, dilikitik boleh, atau diiming-iming uang 100.000 boleh, bawa uang 100.000 Bu Ayu. Nanti biar dibuka, nah, itu biru-biru 50.000. Nggih. Kira-kira bisa mboten? Kalau dengan atau tanpa bujukan, tanpa tawaran, kira-kira bisa mboten? Bisa? Jawabannya bisa. Bisa terbuka, bisa dibuka, bisa tidak. Semua kembali kepada kontrol mandiri atau kontrol diri masing-masing. Seberapa berharganya barang yang ada di genggaman. Kalaupun bisa menggantikan uang 100.000, ya sudah, dibuka saja. Dikasih iming-iming. Kalau tidak, berarti dia lebih berharga dari uang 100.000. Berarti siapa yang menjadi pemegang kendali untuk kontrol membuka menutup? Diri kita sendiri. Ya, bisa tetap menutup, bisa juga terbuka, tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksa. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Misalnya di kelas ya, anak-anak karena jamnya habis, mereka kita paksa, ayo sudah, dan dikumpulkan, sudah jamnya habis. Di saat mereka mengizinkan untuk perintah itu dilakukan, meskipun belum selesai, mereka akan tetap mengumpulkan. Tapi seandainya mereka masih punya kendali, belum Bu, minta tambahan waktu, saya belum selesai, berarti tidak mengizinkan untuk kendali orang lain. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi tidak melulu apa yang kita suruh atau perintahkan bisa selamanya dilakukan. Seandainya dia sudah punya kendali sendiri, punya kesadaran sendiri, mungkin dia akan menanyakan, loh kenapa saya harus begini, kenapa
Yang ketiga adalah ilusi, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter dan penguatan positif. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Mungkin beberapa kali saya atau mungkin teman-teman juga pernah melakukannya. Secara tidak sengaja kita itu mengeluarkan kata-kata negatif ke anak. Tidak bermaksud seperti itu sebenarnya, tapi mungkin secara refleks. Loh, masa gitu aja kamu gak bisa? Itu kan termasuk kalimat negatif yang bisa membuat anak itu berkecil hati. Aduh, guruku kok bilang gitu, berarti aku juga bisa ya. Saya harus bagaimana? Gitu. Membuat anak itu minder, merasa dia tidak bisa. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira kita sebagai guru dan juga sebagai orang tua masih atau tidak melaksanakan pemaksaan seperti ini? Terus saya beberapa kali masih memaksa, memilih sekolah seperti ini, memilih baju yang seperti ini. Semua kan juga demi kebaikan mereka. Tapi ada kalanya pemaksaan itu juga ada pertimbangan. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Bisa dalam jangka waktu panjang, namun tidak efektif. Merasa anak itu selalu diatur. Apa nggak boleh? Begini nggak boleh. Gitu ya. Kita harus mempertimbangkan agar tidak selalu memaksa. Berikutnya, mengubah paradigma dari stimulus respon. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi berasal dari dirinya sendiri tanpa ada faktor luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa imbalan, ya seperti tadi ya, tanpa ada faktor dari luar. Kemudian dari disiplin tadi, apa-apa yang dilakukan anak itu berdasarkan dari dirinya sendiri, kesadaran diri, nilai-nilai apa yang diyakini. Nilai-nilai itu termasuk yang kita pelajari, ada nilai kebajikan, yaitu nilai baik yang diyakini dan disepakati bersama, bersifat universal, lintas bahasa, budaya, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai yang kita pelajari yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, 3 bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selain nilai profil pelajar Pancasila, ada beberapa nilai lagi. Menurut Primary Years Program, ya sikap murid itu ada 2 yang ternyata, tidak hanya 6 itu saja ya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas,
dermawan, percaya diri. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nilai kebajikannya hampir sama cuma menggunakan kata yang berbeda. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Petunjuk hidup yaitu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, dan keingintahuan. Ternyata banyak sekali, bukan hanya dari profil pelajar Pancasila. Tapi dari kebanyakan nilai tersebut sudah dirangkum, sudah dimampatkan ya. Yang paling lengkap yaitu yang mana? Tetap ya, profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia yang sudah disampaikan di awal tadi. Apa-apa yang kita lakukan itu ada faktor eksternal dan internal. Eksternalnya itu apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Jadi mereka itu melakukan sesuatu atau kegiatan karena takut dihukum. Dia jadi mengerjakan tugas bukan karena dia ingin menambah pengetahuannya, punya kesadaran akan tanggung jawabnya, tapi untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dengan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Lebih ke biasanya pujian atau penghargaan atau mungkin barang yang diberi. Kalau tidak diberi, dia tidak mau melakukannya. Rata-rata itu anak-anak, terutama anak saya juga. Dia mau mengaji, dia mau hafalan. Nanti beli es krim ya mas, nanti lihat ikan ya mas, seperti itu. Ada betul kira-kira putra-putri panjenengan atau mungkin murid-murid di kelas yang mau mengerjakan sesuatu dengan adanya imbalan? Ada ya Bu? Ada. Kemudian yang ketiga, yang seharusnya yaitu internal, berdasarkan kesadaran diri untuk menghargai diri sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena hukuman, tapi atas kesadaran diri. Kemudian kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kata disiplin tanpa tambahan kata positif merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Hukuman, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu tiga metode atau tiga cara yang berbeda. Kalau hukuman itu terkesan jahat ya, menyakitkan apa yang terjadi. Kalau konsekuensi itu tanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan. Tapi restitusi itu merupakan pilihan. Kalau kamu melakukan ini hampir sama dengan konsekuensi, tapi dia lebih baik dan prosesnya lebih terarah. Misal poin 1, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
untuk konsekuensi itu harus terjadi. Yang restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid kalau hukuman, kalau konsekuensi untuk jangka waktu pendek boleh. Untuk restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Untuk korban, bila hukuman akan menuntut adanya keadilan, sedangkan korban untuk konsekuensi itu bisa diabaikan. Kata-kata korban dalam restitusi itu bisa diganti. Kemudian murid akan merasa tersakiti, merasa tidak nyaman, dan saat kita menggunakan metode restitusi, murid akan mendapat penguatan. Berikut begitu juga dengan perilakunya, ya. Perilaku pasif agresif untuk hukuman. Untuk konsekuensi kita bisa bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang untuk restitusi bisa terpecahkan. Identitas gagal itu menggunakan hukuman, dan identitas sukses itu menggunakan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu harus nurut kepada ibu guru, bapak guru. Kalau konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan guru dan murid. Sama restitusi juga dengan penguatan dan keyakinan yang harus diluruskan. Yang tadi kita memaparkan tentang hukuman, sekarang kita berpindah ke memberi penghargaan yang nilainya ternyata sama dengan kita menghukum seseorang. Tidak selamanya penghargaan itu membuat mereka bangga, membuat kita merasa senang. Oh, dikasih imbalan atau dikasih barang, dikasih pujian, mereka mau melaksanakan dalam jangka waktu lama. Ternyata tidak. Kalaupun tidak dilakukan, ya sudah, dia tidak mau, tidak diberi, dia tidak mau melakukannya. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita ingin menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika menggunakan penghargaan, maka orang tersebut atau anak tersebut akan bergantung pada penghargaan itu. Kalaupun tidak diberi, maka akan kehilangan motivasi, tidak mau melakukannya. Yang ketiga, jika mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, selain kita senantiasa berharap imbalan, jadi tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan itu baik. Apa-apa berarti alasannya tentang imbalan, tidak ada keyakinan atau kesadaran diri. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, Anda akan mendapatkan penghargaan. Ya, ada faktor luarnya. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapat imbalan, saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Pernah saya melakukannya beberapa kali. Yang selesai duluan, nanti saya beri jajan gitu waktu istirahat. Ternyata anak yang belum selesai merasa dirinya itu, aduh aku gak bisa, aduh aku dapet jajan, wes kalah karena capu, wes yang seperti itu. Jadi anak-anak itu merasa berkecil hati, oh saya tidak bisa. Keyakinan saya, keinginan saya, anak-anak bisa cepat bisa meningkatkan cara dan hasil belajarnya, ternyata itu salah. Ketiga, jika kita memberi seseorang untuk penghargaan untuk melakukan sesuatu, kita harus terus-menerus memberikannya. Jika tidak, maka mereka juga tidak akan melakukan, ya, secara konsisten. Mereka terlalu berharap terus, ketergantungan. Kalau saya tidak diberi, ya saya tidak mau bantu.
harus dari hati, berdasarkan niatnya sendiri, berdasarkan kesadarannya sendiri. Oh, aku belajar dan aku pintar. Aku belajar biar aku paham, seperti itu. Bukan hanya iming-iming nanti kalau juara 1 dapat sepeda, seperti itu deh rata-rata. Nanti kalau dapat nilai 100 saya akan ajak jalan-jalan. Nah, bukan ya. Ketika orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, jika diberi penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Karena tidak konsisten ya. Hanya karena ini. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan, dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Duh, ibu itu diberi pujian, hebat, pinter, aku gak bisa. Nah, secara tidak langsung antara yang membatin dan ibu yang diberi pujian kan ada kesenjangan ya. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, kemungkinan besar muridnya hanya termotivasi untuk menyenangkan gurunya. Dia bisa bersikap tidak jujur, seperti yang saya lakukan beberapa waktu kemarin sebelum saya mempelajari modul ini. Usaha anak untuk mendapat nilai 100, dia bisa mencontek, dia bisa ambil dari buku, lihat dari buku saat ulangan, hanya untuk menyenangkan saya, seperti pernyataan itu, menyenangkan gurunya. Oh, Bu Linda puas, Bu Linda senang kalau saya dapat 100. Jadi menghalalkan segala cara. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Rata-rata malah bertengkar, malah ayel-ayelan, oyok-oyokan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Seperti yang saya sampaikan tadi, anak yang tertinggal belum selesai, mereka jadi berkecil hati. Oh, besok saya tidak mau melakukan lagi, saya tidak mau berusaha bekerja keras lagi karena saya kalah dengan teman-teman saya. Nah, seperti itu ya, tidak punya kesempatan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam riset pertama, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak, seperti yang saya sampaikan tadi ya, diberi iming-iming. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Nah, karena tidak dicermati dengan seksama, mereka hanya ingin uangnya saja. Kemudian yang riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut, sehingga setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian lagi hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Berarti tidak semuanya. Hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang diberitahu jawaban benarnya. Faktornya tetap ke penghargaan ya. Mereka lebih tertarik pada iming-iming yang diberikan, tanpa tahu bahwa sebenarnya yang mereka lakukan adalah salah. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang
dibayar ini, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah dirinya menjadi lebih baik, menjadi pemicu ya. Jadi dia berusaha bagaimana agar judulnya itu bisa terbit dan dia bisa mendapat uang. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah. Misal berarti kita mengadakan kegiatan tanpa tahu ada hadiah juga di baliknya, yang nilainya bagus nanti diberi hadiah, tapi kita tidak memberitahukan di awal. Nah, mereka jadi semakin berlomba-lomba. Oh, aku harus lebih baik dari ini. Oh, aku harus lebih baik dari ini. Karena melihat teman-temannya juga antusias. Kemudian gurunya ternyata sudah menyiapkan hadiah. Nah, mematikan. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Tugas memecahkan masalah murid memakan waktu lebih lama dan memberi jalan keluar kurang kreatif saat dijanjikan. Jadi hadiah atau penghargaan itu kurang efektif. Kemudian juga penghargaan bisa menghukum. Penghargaan bisa menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Bisa jadi tahun-tahun kemarin waktu adanya rankingan ya, yang ranking 1, 2, 3 mereka bangga, orang tuanya mengupload hasil nilai anak-anak. Terus yang nilainya rendah bagaimana? Apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka lakukan? Nah, kita juga harus memikirkan perasaan dan efek kepada mereka ke depannya. Kemudian memberikan penghargaan atau hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang tanpa adanya keyakinan atau kesadaran. Karena orang yang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Kemudian jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum. Kok seperti itu? Saya kok tidak diberi? Saya kok lain dari teman-teman? Nah, seperti itu ya. Harusnya bagaimana? Motivasi itu dari dalam diri atau disebut motivasi intrinsik, berdasarkan kesadaran, keyakinan akan dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan berpindah ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bedanya keyakinan dan peraturan apa kira-kira itu? Kalau keyakinan berasal dari pendapat anak-anak sendiri. Keyakinan bisa dilakukan dengan diskusi ya, bersama. Kalau peraturan itu biasanya satu arah yang membuat sekolah, atau biasanya kalau peraturan kelas berarti ibu atau bapak gurunya. Gitu. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya mungkin agar selamat di jalan, atau biar tidak terkena tilang, atau biar tidak terkena itu apa yang di jalan itu CCTV. Nah, faktornya kan dari luar. Sedangkan sebenarnya penggunaan helm itu untuk keselamatan. Kalaupun tidak ada polisi, berarti harusnya menggunakan helm buatan. Tetap ya, tetap meskipun dekat, meskipun ke toko depan, tapi kan juga jalan raya harus menggunakan helm demi keselamatan. Bukan hanya ada polisi, bukan karena takut karena ditilang ya,
menjaga dirinya sendiri, kesadarannya sendiri untuk kesehatan dan keselamatan, bukan hanya karena penyakitnya. Mungkin itu pemicunya juga, tapi lebih ke kesadaran akan kesehatan. Nah, kalau peraturan itu biasanya hanya satu arah dari guru atau dari pihak sekolah, tapi untuk keyakinan itu sifatnya lebih abstrak, lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan universal atau umum. Yang ketiga, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, menggunakan kalimat positif tanpa ada kata jangan, dilarang, misal tidak boleh terlambat, berarti diganti dengan datang tepat waktu. Tidak boleh membolos, berarti menggunakan kata positifnya rajin rajin masuk atau tidak pernah menggunakan kata tidak, menggunakan seragam lengkap, tidak disiplin, menghilangkan kata jangan, tidak, dan dilarang. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga bisa mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau kita biasanya di kelas ya, berarti untuk seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat menggunakan post-it masing-masing. Silahkan menulis keyakinan kelas apa yang kalian inginkan. Nah, berikut saya sampaikan juga pembuatan keyakinan kelas dari siswa saya kelas 2. Pertama, saya beri penjelasan apa itu keyakinan kelas, bagaimana penggunaan kalimatnya, bagaimana cara membuatnya. Kemudian saya bagikan mereka post-it satu-satu, yang hijau untuk putra, yang pink untuk putri. Rata-rata mereka lebih suka yang pink ya putri. Saya nggak mau. Kemudian saya beri dua-dua. Mereka menuliskan apa curahan hati mereka, maunya kelasnya itu seperti apa yang harus bisa dia taati di kelas. Kemudian mereka sama-sama ataupun ada beberapa yang bergantian menempel, ada yang menambahkan jadi terlihat penuh di depan. Berikutnya saya mengamati dan menganalisis mana kira-kira yang sama atau hampir sama penggunaan kalimatnya, dan jadilah keyakinan kelas 2 seperti berikut. Datang tepat waktu, berdoa. Kadang ada anak yang malah bermain waktu berdoa, mainan sendiri, tangannya tidak diangkat atau bahkan mengganggu temannya, maka saya jadikan keyakinan kelas. Menjaga kebersihan dan ketertiban, mendengarkan saat mengajar, terutama tidak menyela saat bu guru sedang menyampaikan di depan, karena rata-rata kelas bawah di saat bu gurunya menyampaikan, mereka juga ikut menyampaikan, ikut menambahkan. Dia ingin mengimbangi sebenarnya, tapi seperti itu seharusnya tidak boleh karena tidak sopan. Kemudian mengingatkan teman yang berbuat salah, rata-rata malah memarahi, kok ngono? Nah, tidak diingatkan tapi malah dimarahi, akhirnya dia bertengkar. Kemudian berbicara dengan baik dan sopan. Kenapa saya masukkan di keyakinan kelas? Karena anak-anak sekarang masih dan selalu terbawa kata-kata temannya atau mungkin di lingkungan rumah. Kata-kata itu kasar, bisa ngapunten iso ataupun malah mengejek ngelok-ngelok nih atas nama ibu bapak seperti itu. Nah, saya buat
buat menjadi keyakinan kelas. Kemudian saya juga memasukkan iuran uang kas yang digunakan juga untuk kebutuhan kelas. Misalnya saat membuat kerajinan, jadi mereka tidak meminta uang untuk memberikan alat dan bahannya kepada orang tua biar tidak membebani mereka, maka dia punya celengan di sekolah, di kelas untuk saya belanjakan saat kegiatan mereka dilakukan. Kemudian meminta izin saat meminjam barang milik teman. Nah, rata-rata mereka langsung menyaut, apa ya bahasanya menyaut itu? Nyaut itu mengambil, langsung ngambil tanpa izin. Nah, saya ngerasa duwe, bengok-bengok, marah. Setipku bu, hapusku diambil bu. Nah, seperti itu. Kemudian mengerjakan tugas dengan jujur dan mandiri, selalu menghargai perbedaan, menggunakan fasilitas dengan baik dan membuang sampah pada tempatnya. Itu keyakinan kelas di kelas saya nih, kelas 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Blazer, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bisa sandang, pangan, papan, termasuk juga kebutuhan biologis dan fisiologisnya. Yang kedua adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu dan diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki harga diri. Kalaupun dia tidak dengar, orang-orang gak mereken, kancaku gak peduli. Nah seperti itu, dia masuk pada kebutuhan dasar penguasaan. Yang ketiga adalah kesenangan. Kebutuhannya untuk mencari kesenangan, untuk mencari kepuasan, bisa bermain, bisa ketawa. Biasanya lebih ke jalan-jalan, ataupun kalau ibu-ibu biasanya lebih senangnya ke belanja. Marketplace-nya yang sedang live langsung di tap. Kemudian yang keempat adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh pada orang lain, senang mencoba hal baru dan yang menarik. Diana Rosen dalam bukunya Restitution Instruction School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif? Apakah telah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Nah, dari serangkaian pertanyaan itu, Dr. William Blazer memberi kesimpulan bahwa posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan itu ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ada 5 posisi kontrol nih. Untuk posisi penghukum, guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dengan kata-kata yang kasar, keras. Kalau untuk membuat orang merasa bersalah, mereka itu sukanya berceramah, mengambil dari sisi halusnya. Kenapa sama seperti itu? Sama seharusnya tidak seperti
kelima, posisi kontrol. Sebaiknya kita berada di posisi yang mana, nggih? Yang lebih baik. Apakah penghukum masih dilakukan betul kira-kira yang menjadi posisi penghukum? Sudah tidak, nggih? Sebaiknya kita berada di posisi manajer, yaitu untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan menguatkan pribadi anak didik kita. Nah, misalnya seperti ini kasusnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah." Efektif buatan seharusnya seperti ini. Zaman saya sekolah masih ada ini, disuruh menulis sampai berapa lembar kalimat permintaan maaf, ya. Bu Ayu mungkin dulu juga seperti itu, atau ada yang pernah mengalami seperti itu. Saya di sekolah saya pernah seperti itu. Permintaan maaf, saya minta maaf itu sampai 2 lembar penuh. Saya sudah melakukannya. Berarti itu kurang efektif, ya, di masa lalu. Jadi kita tidak boleh melakukannya di masa sekarang. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir, juga termasuk hukuman fisik, yaitu mengelilingi lapangan basket. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker, juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Berarti dia harus mempertanggungjawabkan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Nah, itu juga merupakan tanggung jawab. Berarti apa yang dilakukan itu bukan hukuman, tapi konsekuensi atas perbuatannya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, dilepas. Dia tidak memakai sepatu hitam karena ketentuannya di sekolah menggunakan sepatu hitam, maka dari itu sepatunya dilepas. Jadi dia tidak menggunakan alas kaki selama di sekolah sampai pulang. Itu juga termasuk hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena biasanya di awal-awal memang seperti itu deh. Jadi menyesuaikan dengan teman-teman. Yang tadi temannya juga berkeliling, kamu karena terlambat juga harus berkeliling. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Tahapan untuk memudahkan dan meyakinkan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tapi tidak meninggalkan identitas gagal. Dia meyakini dan dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, biasanya kita tanya dulu, ya, apa yang kamu lakukan, mengapa itu dilakukan, uji alasannya apa. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita tetap, kamu kok seperti itu, kenapa kamu gagal, kenapa kamu terlambat, nah, terus memberondong dengan pertanyaan-pertanyaan itu, malah membuat dia merasa bersalah, merasa tertekan. Maka kalimat-kalimat efektif yang diucapkan bagaimana? Berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar, tapi tidak boleh diulangi lagi. Diberi penguatan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik? Bu
buat dirimu sendiri. Kalimat-kalimat itu kalimat pemantik ya, agar dia mau bercerita dan menyadari bahwa yang dilakukan itu tidak benar. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tidak boleh langsung memberondong dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan siswa, tapi mengganti dengan kalimat-kalimat yang lebih halus. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, berarti tidak seburuk dan sejahat itu, ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, memberi penguatan yang lebih baik apa yang menjadi penyebab mereka melakukan suatu tindakan yang kita anggap salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada poin 1 dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya atau nilai yang diyakini dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kalimatnya bisa menggunakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang seperti apa. Tadi ya, pemaparan saya yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Saya berharap semoga dengan pembelajaran ini, penyebaran pemahaman dari saya, kita semua bisa belajar, kita bisa menjadi lebih baik lagi, jadi seorang pendidik. Bagaimana caranya, bagaimana metodenya, bagaimana kita seharusnya bersikap agar anak-anak bisa aman, nyaman, dan menyenangkan di saat belajar di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Alhamdulillah.